Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita dapat berjumpa lagi di mata kuliah Gerakan Sempalan Islam di Indonesia. Hari ini kita akan mengupas lebih jauh tema tentang definisi dan tipologi gerakan sempalan di Indonesia. Jadi kita akan bahas lebih jauh tentang definisinya dulu, kemudian tipologi gerakan sempalan di Indonesia itu sendiri. Nah, jadi sebelum kita masuk pembahasan lebih jauh, pengantar di sini saya akan menjelaskan mengenai paham dan aliran. Apa sih sebenarnya perbedaan antara kedua kata yang ada di sini? Paham dan aliran. Jadi ada dua kata yang sering orang pakai, tapi sebenarnya di sini memiliki maksud yang sama, tapi sebenarnya berbeda. Nah, karena memang dari keduanya ini sama-sama mengandung suatu arti atau suatu pengertian yang mengarah pada hal yang sama. Nah, di sini sebagian orang dalam sebuah komunitas atau kelompok tertentu, namun sebenarnya ada perbedaan di dalamnya. Nah, jadi ada perbedaan penggunaan paham dan aliran khususnya di sini ya, di Indonesia. Nah, untuk paham sendiri di sini dikatakan lebih berkonotasi pada satu alur pemikiran yang menganut prinsip tertentu, tidak terorganisir dan tidak memiliki pemimpin pusat, meskipun ia memiliki tokoh sentral yang menjadi figur paham tersebut. Nah, jadi di sini jelas bahwa paham di sini hanya sebuah pemikiran saja, tidak kemudian memiliki satu kelompok atau organisasi yang terstruktur. Jadi siapapun boleh memiliki paham. Nah, cirinya bagaimana? Biasanya orang-orang yang memiliki paham-paham tertentu biasanya cirinya adalah orang kritis ya. Kemudian terbuka. Kemudian dia mau berdialog. Ya, meskipun kita tidak bisa menyamaratakan semua orang kemudian mau berdialog di sini ya. Jadi tidak. Nah, kemudian yang kedua adalah aliran. Nah, aliran di sini adalah lebih menekankan pada suatu pemahaman yang terorganisasi. Ada ketuanya, kemudian pengurus, ada anggotanya ya kan. Kemudian ada visi misinya jelas ya. Jadi aliran-aliran tertentu dan biasanya para anggotanya hanya bisa taklid buta ya, atau mengiyakan semua yang dikatakan pemimpinnya tanpa reserve. Jadi memang aliran ini biasanya dia lebih terstruktur. Jadi jelas antara pemimpin, kemudian anggota, kemudian paham yang dia anut, seperti itu. Biasanya aliran ini disebut juga dengan sekte. Nah, sekte di dalam kelompok-kelompok tertentu. Jadi tidak hanya di dalam Islam saja kemudian ada aliran atau ada sekte, tapi di agama lain pun juga sama, memiliki aliran atau sekte-sekte yang terbagi-bagi. Di Islam jelas ya, kita banyak sekali aliran-aliran teologi yang terbagi jika kita flashback ke sejarahnya. Nah, contoh di sini adalah misalnya ciri orangnya terdoktrin pikirannya, tidak suka dialog. Nah, jadi tertutup ya, sangat eksklusif biasanya aliran-aliran tertentu. Kemudian dogmatis, anti kritik. Nah, kadang agak susah menerima kritik dari orang lain. Dan biasanya aliran atau sekte itu dia cenderung merasa paling benar. Nah, lanjut. Jadi aliran sesat atau aliran sempalan di Indonesia ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Dia sudah sangat populer ya di Indonesia. Jadi sebutan gerakan sempalan atau aliran keagamaan yang dianggap aneh atau menyimpang ya, di sini sudah sangat umum kita dengar. Mungkin kita hanya belum mengetahui secara mendalam. Nah, jadi aliran sesat ini juga merupakan fenomena yang perlu dikaji. Jadi aliran sesat itu kalau kita lihat dia seperti fenomena gunung es. Jadi kecil di atas ya, ternyata besar di bawah atau kuat. Jadi memang kita tidak melihat secara umum di masyarakat itu dengan jelas ya, tapi kita bisa melihat bagaimana setelah kita masuk ke dalamnya, ternyata aliran ini
sangat besar ya gerakannya, kemudian akarnya, walaupun dia tidak terkelihatan di permukaan. Kemudian ini mengindikasikan bahwa ternyata banyak loh orang-orang yang tidak puas dengan agama lamanya atau agama yang dia anut, atau misalnya kelompok yang dia ikutin. Kenapa tidak puas? Ya karena memang mungkin ada sesuatu yang tidak ia dapatkan pada agama lamanya atau pada aliran sekte yang dia ikutin pada saat itu. Makanya kemudian dia membuat sebuah gerakan atau aliran yang disebut secara umum sekarang adalah aliran sempalan. Nah, aliran sempalan atau aliran sesat, dianggap sesat ya, dia bukan hanya sesat dalam hal gerakan saja, tapi juga pemikiran, kemudian sesat juga dalam gerakan tadi ya, kemudian sesat juga dalam hal pemahaman. Jadi di dalamnya itu pemahaman, pemikiran, gerakan itu sangat berbeda dengan pemahaman, pemikiran, dan gerakan yang kebanyakan masyarakat anut. Lanjut, nah di sini kita bisa melihat secara rinci definisi gerakan sempalan. Saya ingin mengibaratkan di sini sebuah pohon ya. Nah, jadi ada pohon. Sempalan itu katanya di sini kalau kita ibaratkan pohon adalah patah. Jadi dahan atau ranting yang kemudian terpisah dari dahannya. Nah, itu dikatakan sempalan. Ini ya, dahan pohon yang terpisah. Kemudian kita bisa melihat di sini kenapa dia terpisah. Jadi aliran sempalan ini dia artinya berbeda atau terpisah dari induknya atau kita sebut ortodoksi. Di sini kita kaitkan dengan si akar pohon. Nah, jadi gerakan sempalan itu kemudian dia memisahkan diri dari aliran induk atau ortodoksi di sini. Makanya dia kemudian antara sempalan dengan ortodoksi itu berbeda atau aliran induknya. Nah, untuk di Indonesia secara umum, menurut Martin van Bruynesen di sini, untuk kasus umat Islam di Indonesia, ortodoksi atau aliran induk itu biasanya kita diwakili oleh seperti badan ulama ya. Di Indonesia ada Majelis Ulama Indonesia, MUI, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan sebagainya. Nah, itu yang menjadi induk dari pemahaman di Indonesia. Jadi ketika kita mengikuti yang aliran induk di Indonesia, biasanya kita tidak dianggap sempalan. Nah, jadi memang induk ini terkait dengan penguasa. Siapa yang berkuasa? Dulu si MUI, kemudian Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama ini juga bagian dari sempalan karena mereka awalnya kan masih kecil, suatu kelompok kecil. Ketika dia menjadi besar karena penguasa dan sudah menjadi paham menyeluruh di Indonesia, makanya kemudian dia bisa dikatakan sebagai aliran induk. Jadi dia yang menentukan kemudian apa itu sempalan, siapa yang berhak dipilih atau ditunjuk dianggap sempalan. Nah, makanya ada proses dari aliran kecil kemudian menjadi aliran induk. Nah, awalnya Muhammadiyah, NU itu adalah aliran yang kecil kemudian menjadi besar tadi. Bagaimana, apakah sempalan nanti bisa menjadi aliran induk? Nah, bisa saja ya kan? Sama seperti perjalanan si Muhammadiyah, NU tadi, ya kan? Karena awalnya dia dari kelompok kecil, minoritas, kemudian menjadi paham mayoritas. Nah, ini hanya berlaku di Indonesia ya. Nah, jika kita keluar, misalnya ke Iran, ini akan menjadi aliran yang sangat minoritas ya, karena memang bukan pemahaman di Iran tentang adanya gerakan Muhammadiyah, NU, dan Majelis Ulama. Tapi di Iran adalah tentang pemahaman aliran Syiah ya. Nah, Syiah menjadi aliran induk di sana atau mainstream. Makanya kemudian Syiah bisa menganggap aliran-aliran di luar dari Syiah itu adalah gerakan sempalan atau terpisah ya dari akarnya.
Nah, jadi bisa berbalik. Di mana kita berpijak, bisa saja itu pemahamannya berbeda. Antara Indonesia dengan Iran itu jelas berbeda. Makanya kemudian di Iran dibolehkan aliran Syiah, sedangkan di Indonesia Syiah itu dianggap aliran sempalan, ya. Jadi memang di Indonesia sendiri aliran sempalan ini sangat banyak, ya, dan sangat berkembang di masyarakat. Nah, aliran sesat atau gerakan sempalan menunjukkan berbagai gerakan atau aliran agama yang dianggap menyimpang atau devian, ya. Dia baik dari sisi akidah, kemudian ibadah, amalan atau pendirian mayoritas umat Islam yang baku. Jadi si aliran sempalan tadi dia memiliki pemahaman, gerakan, pemikiran yang tadi itu jauh berbeda dengan pemahaman gerakan yang menjadi aliran induk. Nah, kalau di Islam kita ada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi semua yang tidak berkaitan dengan atau tidak merujuk pada Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bisa dianggap sebagai aliran sempalan karena dia berbeda. Kita bisa melihat contoh aliran sempalan, kita bandingkan antara yang induk dan dengan yang sempalan. Apakah akidahnya sama, ya kan? Ibadahnya, kemudian amalannya. Nah, itu kita bisa lihat di sana. Kita cek. Kalau memang si sempalan ini berbeda dengan aliran induk, maka dianggaplah ia sebagai aliran atau gerakan sempalan. Nah, itu di Indonesia kita kembali kepada Majelis Ulama Indonesia yang berhak memberikan keputusan ke Muhammadiyah dan NU di sini, ya. Nah, kemudian di sini definisi lebih lanjut adalah tadi sudah disebutkan sempalan itu artinya patah atau sesuatu yang terpisah dari dahan, ya. Terpisah dari mainstream atau aliran induk. Nah, istilah sempalan berarti sesuatu ajaran, pemikiran, pandangan atau tafsiran yang dimiliki suatu kelompok atau gerakan, namun keluar dari prinsip-prinsip umum ajaran Islam. Misalnya di sini prinsip apa saja? Rukun iman, misalnya rukun Islam. Jadi kalau aliran sempalan itu kemudian berbeda dari pegangan kita, rukun iman dan rukun Islam, artinya itu sudah dianggap sempalan meskipun satu saja. Misalnya rukun iman, satu dari rukun iman mereka ingkari, maka itu sudah masuk dalam kategori sempalan. Nah, itu yang sudah disepakati para ulama, ya, atau pemuka agama di Indonesia. Apalagi kalau kemudian sangat berbeda dengan banyak dasar-dasar ajaran Islam. Misalnya menganggap ada nabi setelah Nabi Muhammad. Nah, itu kan sangat jauh berbeda dengan pemahaman Islam secara umum. Itu jelas kemudian aliran ini atau gerakan ini masuk dalam kategori sempalan. Nah, di sini ajaran sesat atau aliran sesat, ya, bisa di dalam kamus Oxford, pandangan atau doktrin teologis atau keagamaan yang dianggap berlawanan atau bertentangan dengan keyakinan atau sistem keagamaan manapun. Jadi keagamaan yang sudah mapan maksudnya, yang dianggap ortodoks atau ajaran yang benar. Jadi apabila pemahaman yang diajarkan suatu aliran itu kemudian keluar dari ajaran yang telah diajarkan banyak aliran yang besar, itu kemudian masuk di dalam kategori sempalan. Nah, istilah sempalan itu sendiri memiliki konotasi negatif. Nah, ya, jadi kalau kita dengar kata sempalan itu pasti negatif arahnya, ya. Itu pasti mengarahkan pandangan ke kita kepada hal yang negatif. Misalnya di sini adalah seperti protes terhadap dan pemisahan diri dari mayoritas. Jadi dari kelompok besar kemudian mereka memisahkan diri, ya kan, dari kelompok yang besar tadi kemudian membuat kelompok yang baru. Protes terhadap pemisahan diri dari mayoritas. Jadi ketika dia protes kemudian melakukan pemisahan diri. Nah, di dalam Kristen seperti itu juga ada namanya Katolik, ya. Kemudian ada Protestan. Protestan itu adalah memisahkan diri dari kelompok mayoritas Katolik kemudian membuat kelompok baru atau aliran baru Kristen yang disebut Kristen Protestan karena mereka memprotes ajaran-ajaran atau doktrin-doktrin yang ada di dalam Katolik.
Makanya dia memisahkan diri dari mayoritas. Sikap eksklusif. Nah, ini jelas ya. Biasanya kelompok-kelompok tertentu aliran sempalan itu sangat eksklusif. Dia tidak terbuka terhadap orang luar yang bukan dari kelompoknya. Jadi sangat eksklusif sekali. Tidak mau berbaur, tidak mau menerima pendapat orang lain. Kemudian pendirian tegas tetapi kaku. Klaim monopoli atas kebenaran dan fanatisme. Nah, biasanya aliran-aliran sempalan ini merasa paling benar dibandingkan kelompok-kelompok lainnya. Makanya dia mengklaim mereka lah yang paling benar dan sangat fanatik terhadap kelompok yang mereka ikuti. Nah, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ya di sini yang mempopulerkan kata ini, kata sempalan. Kemudian dia biasanya menyebut dengan splinter group atau sektarian. Jadi sempalan itu bahasa kerennya ya sektarian. Kalau sempal itu kan biasanya dia lebih merujuk ke bahasa Jawa ya. Nah, sektarian di sini kata yang tidak mempunyai konotasi khusus dari aliran tertentu. Jadi masih secara umum ya. Tapi biasanya dipakai untuk kelompok-kelompok kecil yang kemudian memisahkan diri atau menyempal di sini ya dari gerakan, partai, organisasi, politik dan lainnya. Nah, untuk splinter group yang merupakan aliran agama di sini biasa disebut dengan kata sekte yang tadi saya sebutkan. Biasanya aliran tadi biasa disebut dengan kata sekte. Sekte ini jadi tidak hanya di dalam Islam saja ya, di agama lain juga saya katakan tadi kata sekte ini sangat populer digunakan. Nah, dari sekte ya di sini kita bisa melihat protes terhadap pemisahan diri dari mayoritas, sikap eksklusif, kemudian pendirian tegas, kaku, ini sudah tadi ya, klaim monopoli kebenaran, dan fanatisme. Ini adalah ciri dari aliran sempalan atau sekte yang dianggap menyimpang tadi. Nah, di Indonesia kesan negatif terhadap kelompok sempalan semakin menguat setelah kecenderungan gerakannya menjadi ancaman terhadap stabilitas dan keamanan bangsa dan bernegara. Ya, jadi kemudian aliran sempalan ini menaik menjadi populer dan kemudian dianggap kesan yang negatif karena kebanyakan kelompok-kelompok sempalan ini kemudian menjadi ancaman bagi keamanan sebuah negara, khususnya di Indonesia. Misalnya ada kemudian gerakan-gerakan yang tidak setuju dengan demokrasi. Mereka menolak Pancasila, ingin mengganti sistem demokrasi dengan sistem khilafah. Itu misalnya ya. Nah, itu dianggap mengancam. Karena dianggap mengancam itu kemudian kesan negatif itu menempel pada kelompok-kelompok sempalan. Meskipun ini tidak semuanya ya, tapi memang kebanyakan kemudian gerakan-gerakan seperti ini muncul karena memang dia melakukan protes terhadap sesuatu yang sebenarnya sudah dianggap mapan. Nah, khususnya di sini kemudian menjadi ancaman bagi keamanan negara, makanya kelompok-kelompok sempalan di sini sebenarnya sudah dilarang ya, ada aturannya. Nah, jadi di Indonesia memang kelompok-kelompok sempalan itu tidak bisa kemudian bergerak dengan seenaknya. Nah, jadi sempalan di Indonesia di sini diatur atau diawasi oleh negara. Kita bisa menyebut beberapa kelompok misalnya seperti HTI, ya kan? Itu sangat jelas. Dia kemudian aliran ini dianggap sebagai aliran sempalan karena berbeda dengan mayoritas atau ortodoksi atau aliran induk tadi. Nah, pemerintah merasa perlu membatasi gerakan-gerakan sempalan untuk mewujudkan keamanan dalam berbangsa dan bernegara. Karena mengancam tadi, makanya kemudian gerakan-gerakan sempalan yang ada di Indonesia itu kemudian dibatasi. Tidak seenaknya saja kemudian dia bisa bergerak dengan luasa. Karena dia sangat mengancam tadi kan. Dia ingin merubah sistem yang sudah mapan dan baku di Indonesia menjadi sistem yang sebenarnya tidak pas jika diterapkan di Indonesia.
Nah, keterlibatan pemerintah yang terkesan intervensi terhadap kelompok sempalan sangat beralasan ya. Lantaran gerakan yang pernah dicap sempalan pada umumnya telah dilarang atau sekurang-kurangnya diharamkan oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI di sini. Jadi memang sangat dibatasi karena kalau terlalu bebas dia akan sangat berbahaya dan bisa menghancurkan keamanan bangsa. Lanjut. Ya, di sini ada menurut Brian Wilson ya, seorang sosiolog asal Inggris, dia menyebutkan ada tipe 7 sekte atau tipe sekte atau gerakan sempalan ya. Nah, tipologi ini disusun Wilson berdasarkan sikap sekte-sekte terhadap di dunia sekitar yang semuanya hampir secara nyata terwakili dan berkembang di Indonesia. Jadi ada 7 tipe yang dia kelompokkan, bisa saja lebih ataupun kurang ya. Jadi dia hanya menyebutkan 7 saja. Tipe yang pertama adalah tipe konversionis. Ya, jadi di sini tipe yang paling awal yang disebutkan di sini adalah gerakan sempalan yang mengarahkan perhatiannya kepada perbaikan moral individu dengan kegiatan utamanya mentaubatkan orang luar. Nah, di Indonesia gerakan yang konversionis ini mirip seperti gerakan dakwah seperti Jamaah Tabligh ya atau JT. Nah, jadi kalau di dunia barat biasanya ada gerakan bala keselamatan. Nah, kalau di Indonesia tadi ya Jamaah Tabligh. Jadi ingin mentobatkan orang-orang luar, misalnya orang-orang yang jarang ke masjid, mereka datangi, ingin merubah. Nah, jadi harapan di dalam konversionis ini adalah agar dunia diperbaiki. Kalau misalnya di sini berkaitan dengan moral-moral individu ya. Jadi mentobatkan. Kemudian tipe yang kedua yaitu ada tipe revolusioner. Ya, jadi tipe revolusioner ini adalah dia sebaliknya ya, mengharapkan perubahan masyarakat ini secara radikal. Jadi sangat radikal ya, sehingga dari mengajak secara radikal itu menuju kepada perubahan manusia yang lebih baik. Nah, biasanya tipe revolusioner ini lebih kepada tipe-tipe gerakan mesianistik ya. Mesianistik ini hampir ada di beberapa agama. Contohnya agama-agama seperti Islam ya, agama misi. Ya, Islam itu kan ada mesianistik. Jadi ada menunggu persiapan kedatangan hari akhir ya. Misalnya kalau di Islam kita menunggu Imam Mahdi ya kan. Turunnya Imam Mahdi melawan Dajjal. Nah, kalau di dalam Kristen itu biasanya Mesias ya, itu berkaitan dengan Yesus Kristus. Jadi kalau di Islam, di Kristen itu mesianistiknya adalah menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi setelah Yesus wafat naik ke langit, dia akan diturunkan nanti di akhir zaman. Nah, itu tipe mesianistik. Jadi menunggu atau mempersiapkan kedatangan seseorang yang mereka anggap sebagai juru selamat, kemudian Mesias, Ratu Adil, dan sebagainya. Jadi ini sangat jelas ya, terdapat di beberapa agama, bukan hanya di Islam saja. Nah, biasanya gerakan si revolusioner ini secara implisit itu adalah kritik ya terhadap sosial dan politik yang dikaitkan dengan adanya Dajjal, kemudian zaman Edan, dan sebagainya. Nah, gerakan mesianistik ini kita ketahui sangat banyak terjadi di Indonesia pada zaman kolonial atau penjajahan. Nah, jadi memang ada sarjana yang kemudian menganggap bahwa gerakan jenis ini hanya muncul sebagai reaksi terhadap kontak antara dua budaya yang tidak seimbang. Makanya kemudian ingin mengharapkan adanya seseorang
atau sesuatu pemimpin yang akan lahir di masa nanti yang kemudian menyelesaikan permasalahan yang terjadi tersebut. Nah, jadi itu adalah tipenya ya. Kemudian yang ketiga, tipe introversionis ya. Nah, di sini kelompok yang mencari kesucian diri dengan tanpa mempedulikan masyarakat secara luas. Jadi ini tipe yang sangat tidak mau peduli terhadap orang lain dan sangat sangat eksklusif, kita bisa melihat di sini. Karena dia hanya peduli pada dirinya sendiri tanpa memperdulikan kelompok yang lain. Jadi kalau misalnya di sini ya, di dalam kelompok introversionis, harapannya misalnya kalau di dalam hal ekskatologi mereka tidak terpenuhi, maka suatu gerakan yang semuanya revolusioner tadi ya akan cenderung untuk tidak lagi bekerja transformasi dunia sekitar, tetapi hanya memusatkan diri kepada kelompoknya sendiri atau keselamatan ruhani penganutnya sendiri, semacam uzlah secara kolektif ya. Mereka ini biasanya mencari kesucian di diri sendiri tanpa memperdulikan masyarakat secara luas. Nah, ini kita bisa melihat pada gerakan Samin ya di Jawa. Nah, jadi ini masuk dalam tipikal gerakan si introversionis. Kemudian yang keempat, manipulatif atau gnostik, bermakrifat. Nah, tipe ini ya kan, ini adalah mirip dengan introversionis tadi ya dalam hal ketidakpedulian. Kalau introversionis tadi kan tidak peduli ya, hanya kepada dirinya saja. Nah, kalau di manipulatif ini samanya hanya pada ketidakpedulian terhadap keselamatan dunia sekitar, hanya fokus pada dirinya sendiri. Yang membedakannya adalah antara manipulatif atau gnostik ini dengan introversionis adalah adanya klaim bahwa mereka memiliki ilmu khusus ya. Nah, jadi ilmu khusus ini biasanya mereka rahasiakan dari orang luar. Nah, untuk menjadi anggota aliran ini biasanya seseorang itu harus melalui proses inisiasi atau tapa brata biasanya. Dan ini prosesnya sangat panjang ya dan bertahap, tidak langsung. Jadi harus melalui proses-proses tertentu. Nah, tipe ini biasanya menerima saja nilai-nilai masyarakat luas, tidak mempunyai tujuan lain. Mereka biasanya hanya memiliki metode yang lebih baik untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi ini lebih jelas ya. Misalnya contoh dari gerakan bermakrifat ini, misalnya aliran teosofi, kemudian Christian Science, itu merupakan contoh dari gerakan manipulatif gnostik. Nah, jadi ini banyak di dunia barat. Di Indonesia sendiri kita bisa melihat pada banyak aliran-aliran kebatinan yang lahir di Jawa dan berkembang hampir ke seluruh Indonesia. Itu banyak ya. Dia bermakrifat. Jadi fokusnya memang tidak terlalu peduli keluar, tapi dia kemudian pada kelompoknya sendiri. Nah, ini biasanya kita biasa sebut di dalam Islam itu ada tarekat-tarekat yang menyimpang juga di sini masuk ya, ada kebatinan. Jadi karena mereka mempunyai amalan-amalan khusus yang tadi disebutkan, yang mengatakan bahwa dia berbeda dengan introversionis tadi ya, amalan-amalan khususnya itu berbeda. Dan mereka biasanya memiliki sistem baiat ya untuk menambah jamaah atau massa di dalam kelompoknya. Nah, kemudian yang tipe kelima yaitu taumaturgisal
Di sini ini adalah aliran sekte yang kelima. Ini berdasarkan pada sistem pengobatan. Nah, pengobatan ya. Pengembangan tenaga dalam atau penguasaan alam gaib. Jadi ini lebih kepada hal-hal yang tidak kasat mata ya, atau tidak terlihat. Pengobatan secara batin, misalnya kekebalan, kesaktian, atau kekuatan seperti seorang paranormal ya. Nah, itu merupakan daya tarik dari aliran-aliran jenis ini ya. Nah, makanya kemudian orang-orang yang masuk ke dalam kelompok ini dia meyakini bahwa anggotanya akan adanya kebenaran di dalamnya. Nah, unsur-unsur yang ada di dalam tipologi ini adalah kita bisa lihat di Indonesia ini terdapat di berbagai aliran kebatinan juga, sama seperti tadi ya. Kemudian sekte juga di dalam Islam, seperti misalnya aliran muslimin muslimat. Nah, ini terdapat di Jawa Barat. Nah, itu tipe kelima dari tipologi gerakan sempalan. Kemudian yang keenam, ini adalah aliran reformis. Nah, gerakan ini melihat usaha reformasi sosial sebagai kewajiban esensial agama. Jadi di dalam gerakan reformis ini mereka melihat usaha reformasi sosial ya, atau amal baik ya, sebagai kewajiban esensi dalam sebuah agama. Jadi akidah dan ibadah tanpa pekerjaan sosial itu aja tidak cukup, dianggap tidak cukup. Jadi kita memiliki akidah kemudian beribadah, tapi juga harus ada yang kaitannya dengan sosial juga. Nah, makanya yang membedakan sekte ini ya dari ortodoksi itu bukan akidahnya saja ya, atau ibadahnya dalam artian sempit, tapi penekanannya pada konsistensi dengan ajaran agama yang murni, termasuk yang bersifat sosial. Jadi bukan hanya kita beribadah seperti apa yang diajarkan agama kita, tapi harus dikaitkan juga dengan perilaku sosial kita di masyarakat. Nah, itu penekanannya di aliran reformis. Jadi ada kewajiban esensial agama terhadap masalah-masalah atau perilaku-perilaku yang berkaitan dengan sosial masyarakat secara umum. Kemudian aliran yang ketujuh yaitu utopian. Jadi di sini aliran ini adalah suatu gerakan sekte yang berusaha menciptakan suatu komunitas ideal sebagai teladan untuk masyarakat secara luas. Nah, jadi aliran utopian atau gerakan utopian ini mereka menolak tatanan masyarakat yang ada dan menawarkan sesuatu yang alternatif ya. Tapi di sini mereka tidak mempunyai aspirasi mentransformasi seluruh masyarakat melalui proses revolusi. Tapi mereka lebih aktivis daripada sekte interferonis tadi ya. Mereka di sini berdakwah melalui contoh teladan komunitasnya. Nah, jadi ada teladan di sana. Biasanya komunitas utopian ini mereka seringkali melakukan usaha untuk menghidupkan kembali komunitas-komunitas umat yang asli. Misalnya kalau di dalam Kristen itu ada komunitas Kristen. Misalnya ada Kristen ya. Misalnya kalau di Islam di sini ada Al-Jamiah Madinah dan sebagainya. Dengan segala tatanan sosialnya. Nah, untuk di Indonesia kita bisa melihat kelompok utopian ini ada pada kelompok Isa Bugis. Nah, ini gerakan ini biasanya dulu bergerak di daerah Sukabumi, kemudian sekarang lebih berkembang di Lampung ya. Jadi itu adalah salah satu contoh dari kelompok utopian di Indonesia. Kalau di Malaysia itu ada Darul Arqam ya. Nah, itu ada di Malaysia. Nah, ini dari ketujuh tipe-tipe ini adalah pengelompokan berdasarkan perilaku yang disebutkan Brian Wilson tadi ya. Jadi ada 7
Jadi kita bisa melihat kelompok-kelompok yang ada nanti di Indonesia itu masuk tipe yang mana. Nah, gerakan yang mana. Tapi memang sekali lagi tidak semua tipe-tipe yang kemudian disebutkan di sini ada di Indonesia semuanya, tidak. Nah, beberapa gerakan sempalan yang muncul dan berkembang di kalangan umat Islam di Indonesia tersebut diantaranya gerakan sempalan radikal, gerakan sempalan mesianistik ya, konversionis, interversionis, gnostik, traumaturgical dan lain-lain. Ya, ini yang sudah disebutkan tadi. Misalnya di sini gerakan sempalan radikal ini yang mengecoh, contohnya Khawarij tadi ya, yang awal. Kemudian ada tipologi gerakan sempalan mesianistik tadi ya, menunggu pemimpin di akhir zaman. Kemudian ada gerakan sempalan dan fenomena kekebalan, gerakan tarekat bernuansa mistik ya. Kemudian ada gerakan sempalan interversionis di sini ya. Ciri aktivisme politik dan sosial, lebih ke arah politik dan sosial. Kemudian gerakan konversionis di sini perbaikan moral individu. Yang keenam, gerakan sempalan mesianis interversionis, gabungan antara keduanya tadi ya. Terima kasih. Itu tadi materi kita tentang gerakan Islam sempalan yang terkait dengan definisi dan juga tipologinya. Nah, masih banyak hal yang belum dibahas dalam video ini, tapi kita bisa kalian tanyakan secara langsung dengan berkomentar dan sebagainya. Terima kasih.